Pertama tentunya kami menyampaikan puji syukur dan alhamdulillah terima kasih banyak kepada pimpinan BKKBN, sampaikan nanti juga kepada Pak Dr. Hasto, Pak Afif, bahwa komunikasi kita hampir 1 tahun yang lalu di ruang beliau kita audiensi. Pada saat itu juga suasana di awal-awal pandemi. Kami datang, kalau nggak salah ada sekitar 8 orang audiensi juga memberikan dukungan, dan waktu itu BKKBN belum ditunjuk Presiden sebagai koordinator pelaksana pencegahan stunting, dan puji syukur bahwa pada akhirnya kita lihat keluar Perpres yang beberapa bulan yang lalu, dan ternyata BKKBN memang diberikan amanah kepercayaan untuk jadi koordinator dalam pelaksanaan percepatan pencegahan stunting ini. Dari sisi IB kita ingin membuat sesuatu pada level grassroots, pada level pendampingan di tingkat desa, yang kebetulan ketuanya Dr. Rina. Kita sudah 3 bulan membentuk task force. Dr. Rina, saya kenalkan, sehari-hari beliau di FKUI, di FKUI, untuk telah mempunyai tim suatu persiapan bagaimana, bahkan diberi nama ini masa penting. Apa itu artinya ini masa penting? Ini itu inisiatif, masa itu pemetaan sosial dan pendampingan, penting itu juga stunting. Jadi dengan gerakan ini masa penting yang disinergikan dengan apa yang dikoordinasikan di BKKBN dan jajarannya, dan juga komponen-komponen di level masyarakat, karena kami berpendapat bahwa konvergensi di tingkat nasional rasanya sudah begitu indah, konvergensi di tingkat provinsi sudah begitu indah, konvergensi di tingkat kabupaten sudah mulai ada yang mendampingi juga, termasuk forum rektor dan juga berbagai perguruan tinggi melalui Kementerian Kesehatan. Kita melihat ada sesuatu di level desa yang perlu kita perkuat. Semakin kuatnya nanti konvergensi di tingkat desa, ini tentu akan berdampak pada berbagai kegiatan kader dari berbagai petugas lapang yang bermuara di desa. Dan kita juga tahu bahwa desa mempunyai peran yang penting di dalam mengkoordinatori berbagai kegiatan dari semua kementerian yang sampai ke masyarakat. Jadi IB akan mengambil posisi bagaimana dosen-dosen dan mahasiswa IB memperkuat di grassroots. Pergizi Pangan akan memperkuat melalui kegiatan advokasi. Saya kira masuknya mahasiswa nanti bersama pimpinan program studinya ke desa-desa diharapkan tentunya membuat lebih guyup kegiatan di desa, bukan membuat desa tadi menjadi kaget-kaget kehadiran dari adik-adik mahasiswa. Kenapa? Nilai T yang ketiga ini harus tetap kita pegang. Toleransi tanpa membawa baju-baju dan bahasa-bahasa dan nuansa politik di desa. Dengan adanya toleransi, maka kalau bahasa Jawa katanya turah-turah ya, banyak. Jadi T yang keempat ini bahasa Jawa, turahnya SDM di kampus, banyaknya SDM di kampus, terutama dosen dan mahasiswa. Mudah-mudahan dengan tanggung jawab sosial dosen, tanggung jawab sosial mahasiswa dalam kaitan dengan profesinya tadi, turut mencegah stunting. Kita paham stunting itu beyond gizi, tapi kalau gizinya ASI eksklusifnya saja bisa mencapai 70% yang sekarang 40% bahkan kurang, itu adalah salah satu upaya mencegah. Pertambahan berat badan ibu hamil saja bisa itu normal trimester 1, trimester 2, trimester 3, maka menurut saya itu sudah 70% upaya untuk menyelesaikan pencegahan stunting sejak dini tadi. Kalau calon pengantinnya sehat dengan indeks massa tubuhnya normal, tidak anemi, nah lagi-lagi menurut saya
2/3 dari permasalahan pencegahan stunting itu bisa kita selesaikan. Dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin membacakan sambutan selengkapnya Kepala BKKBN pada acara penandatanganan MOU antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia dan Pergizi Pangan Indonesia. Upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting memerlukan keterlibatan aktif berbagai elemen mulai dari elemen pemerintah, masyarakat, komunitas, pengusaha, akademisi, dan media. Permasalahan stunting merupakan prioritas nasional yang oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Angka prevalensi stunting ditargetkan turun menjadi 14% pada tahun 2024. Hal ini tentu saja memerlukan dukungan dan peran nyata berbagai elemen yang ada agar target tersebut dapat tercapai. Perguruan tinggi atau akademisi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya percepatan penurunan stunting. Perguruan tinggi berperan menjaga keberlanjutan program penurunan stunting, memberikan bukti ilmiah pada pelaksanaan program, memberikan pendampingan dalam pengembangan model intervensi yang efektif serta bahan pembelajaran. Pada awal bulan Agustus tahun 2021, tepatnya pada tanggal 5 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, disusul dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting melalui pendekatan keluarga berisiko tinggi stunting sebagai dasar regulasi pelaksanaan. Pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan kelompok sasaran meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 sampai 59 bulan. Fokus intervensi dilakukan melalui penyediaan data keluarga berisiko tinggi stunting, pendampingan keluarga berisiko tinggi stunting, pendampingan semua calon pengantin, PUS, surveillance keluarga berisiko tinggi stunting, dan audit kasus stunting. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak dan remaja serta memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter kepribadian individu dari usia dini sampai dengan dewasa. Penanaman karakter anak dilakukan melalui pola pengasuhan dan pendidikan dimanapun ia berada, baik dalam keluarga inti, keluarga besar maupun institusi pengasuhan alternatif. Keluarga juga berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian remaja, terutama yang menginternalisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mencegah perilaku berisiko. Pendidikan anak usia dini harus dilakukan secara holistik. Pengembangan dan pendidikan anak sejak usia dini merupakan investasi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan karakter anak. Demikian pula dalam pembinaan remaja, keluarga merupakan wahana yang tepat dalam pendampingan remajanya maupun menyiapkan kehidupan yang lebih baik. Pendataan keluarga yang telah dilaksanakan selama 2 bulan, tepatnya 1 April sampai dengan 31 Mei 2021 dengan cara mengunjungi seluruh keluarga di seluruh Indonesia, diharapkan dapat memberikan data keluarga berisiko tinggi stunting sehingga dapat memberikan pemetaan untuk dilakukan diagnosis klinis kasus per kasus. Pendataan keluarga kemudian yang diikuti dengan pendampingan keluarga berisiko stunting dan pendampingan semua calon pengantin PUS dilakukan oleh bidan, kader PKK dan PPKBD, sub PKKBD. Jadi kami sedikit ingin memberikan koreksi atau menambahkan bahwa tidak semua desa itu telah memiliki bidan, sehingga tadi malam ketika rapat juga Pak Kepala memberikan arahan yang tidak ada bidan ini juga nanti bisa diberikan tenaga keperawatan
Karena sebetulnya yang kita lakukan tidak melakukan tindakan medis sebetulnya, tetapi lebih kepada fungsi advokasi perubahan perilaku. Nah ini yang nanti perlu kami mohon dukungan rekan-rekan perguruan tinggi untuk mensukseskan program pendampingan keluarga, karena hal ini banyak ditanyakan oleh pemangku kepentingan dan masyarakat terkait dengan rencana BKKBN bentuk pendamping keluarga. Dapur Sehat Atasi Stunting atau yang dikenal sebagai Dahsyat menjadi salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan BKKBN dalam upaya penurunan kasus stunting yang diluncurkan pada tanggal 20 Agustus 2021 di Kabupaten Bogor. Dahsyat merupakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta, balita stunting, terutama dari keluarga yang kurang mampu, melalui pemanfaatan sumber daya lokal termasuk bahan pangan lokal yang dapat dipadukan dengan sumber daya kontribusi dari mitra lainnya. Jadi Prof. Damani ini sudah punya resep-resep lokal untuk 34 provinsi se-Indonesia. Nah mungkin ini nanti juga dalam perjalanannya bisa diperkaya gitu dari rekan-rekan, karena Bapak Ibu memang menekuni untuk gizi, nutrisi ini saya kira menjadi dimensi penting. Kegiatan Dahsyat sendiri mencakup edukasi perbagian gizi dan konsumsi pangan ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Dalam hal ini masyarakat akan diberi sosialisasi terkait pangan lokal yang terjangkau, bercita rasa, bergizi baik, dan dipadukan dengan berbagai kegiatan kemitraan melalui model pengelolaan sosial, komersial, serta kombinasi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, melalui kerjasama antara BKKBN dengan AIDGI dan Pergizi Pangan Indonesia, kita mendapatkan spirit dan momentum baru dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui pengembangan model intervensi sebagai solusi perbaikan permasalahan gizi yang merupakan bagian dari status kesehatan masyarakat, terutama yang ingin memiliki anak. Dengan adanya kerjasama ini, kami berharap akan terfasilitasinya keluarga, khususnya anak dan remaja dalam mendapatkan informasi dan edukasi mengenai kesehatan secara umum dan secara khusus terkait perbaikan gizi dan anemia. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan yang telah membantu mensukseskan acara penandatanganan kesepahaman bersama pada siang hari ini. Semoga acara ini dapat dijadikan daya ungkit bagi terwujudnya sinergitas antara BKKBN dengan AIDGI serta Pergizi Pangan Indonesia dalam rangka membangun bangsa mewujudkan Indonesia sejahtera. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, semangat, tekad kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BKKBN Republik Indonesia, Dr. Honoris Causa, Dr. Hasto Wardoyo, SPOGK. Wah, saat ini kita di Indonesia sudah ada 15.000 lokasi kampung keluarga berkualitas, yang mana di situ akan ada Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting. Nah ini tersebar di seluruh Indonesia tentunya, dan dalam waktu dekat kita akan memperluas lokasi kampung KB ini, karena sebentar lagi juga akan ditandatangani Impres Kampung Keluarga Berkualitas, yang mana instruksinya adalah bahwa setiap desa itu harus membentuk kampung KB, dan otomatis di setiap desa itu harus ada Dapur Sehat Atasi Stunting. Tadi apa yang dimaksud dengan Dahsyat sudah disampaikan oleh Pak Sestama, yang pada intinya adalah ini sebuah kegiatan gotong royong, kegiatan pemberdayaan, sekaligus juga pemanfaatan sumber pangan lokal, sehingga untuk intervensi gizi itu kita tidak perlu menunggu intervensi dari pusat yang selama ini sifatnya, mohon maaf, PMT itu berupa makanan pabrikan yang mungkin belum tentu juga disuplai oleh anak-anak. Kami juga sangat mengharapkan dukungan dari AIDGI untuk bisa melakukan pengukuran antropometri di seluruh wilayah, karena kalau lihat pemetaannya seperti
misalnya ada 180 anggota AIPGI, kemudian yang aktif 130, dan kalau kita sebar, kita dampingkan semuanya ke seluruh kabupaten kota, mungkin bisa melakukan baik bimbingan maupun pengukuran langsung antropometri. Kenapa ini sangat penting? Karena sampai saat ini selalu terjadi perdebatan ya antara hasil SSGBI dan hasil IPPGBM. Seperti itu ya, dan pengukuran antropometri ini menjadi persoalan tersendiri, dan ini yang bisa melakukan memang mereka yang memiliki latar belakang pendidikan gizi. Nanti Prof. Damanik, mangga Pak melanjutkan yang arahan saya Wapres, bagaimana nanti secara operasional bisakah AIPGI juga melakukan hal ini, karena yang kami dengar bahwa seluruh mahasiswa prodi gizi paling tidak ada satu masa di daerah, di lapangan mereka harus seperti PKL atau magang sekian lama dan melakukan kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan intervensi gizi termasuk pengukuran antropometri. Baik, jadi pertama tadi kan dikaitkan dengan dapur stunting. Jadi saya nanti mohon masukan dari teman-teman, karena kan levelnya nanti itu di tatanan desa lagi. Dan memang relevan dengan targetnya AIPGI, memang kita playing fieldnya itu di bawah dengan kader atau petugas PLKB, dan juga ada kader pembangunan, apalah namanya, nanti ada pendamping yang disiapkan BKKBN. Kemudian mohon masukan dari teman-teman. Kemudian yang kedua tadi dalam kaitannya pendataan. Jadi bagaimana kita bisa sinkron dalam arti tadi ketika kita memang merencanakan praktek lapang ataupun tadi melalui program yang ini masa penting, itu kan berarti terstruktur semua teman-teman pimpinan prodi yang hadir sekarang bisa dilakukan sehingga ada protokolnya yang teruji gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi kalau boleh nanti konsep sebelum dibahas nasional kampus merdeka stunting itu kalau boleh kami atau kita online meeting untuk kita bahas juga sebelum Nature jadi nasional. Kita juga berkeinginan untuk duduk bersama dengan Pak Prof. Junaidi sebagai direktur pembelajaran ya. Tentunya kita berharap ini dengan AIPGI dan juga Pergizi Pangan bisa memanukan meng-create program-program apa yang bisa kita lakukan, karena tadi juga di sini ada ILMAGI, Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi ya, ini sangat bersyukur sekali ini, jadi ini bisa nanti bersinergi untuk misalnya menggarap cantin-cantin itu tadi begitu ya, ILMAGI dengan adanya organisasi seperti ini. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Hardinsah sebagai Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia dan juga Pergizi Pangan dan seluruh jajaran pengurus dan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia atas dukungannya dan kesempatannya untuk berdiskusi pada hari ini. Juga kepada Ibu Dani, Ibu PLT Deputi Pengendalian Penduduk untuk arahan dan masukannya tadi.